Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Bertemu lagi kita ya. Kali ini dalam pembelajaran tematik tema 7. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang suku dan bahasa di Indonesia. Nah, tujuan kita belajar kali ini ada 3 macam loh. Ada 2 macam. Yang pertama adalah anak-anak dapat menyebutkan bentuk keragaman suku dan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan faktor keberagaman di Indonesia. Apa saja ya suku dan bahasa Indonesia, dan faktornya apa sih yang berbeda-beda? Nah, yuk sama-sama kita simak pembelajaran kali ini. Check it out. Oke anak-anak, amati peta berikut ini ya. Ini merupakan peta Indonesia, negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa asal daerah. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik loh dan suku bangsa. Lebih tepatnya menurut BPS tahun 2010 ada 1340 suku bangsa di tanah air. Kebayang ya, begitu pun dengan bahasanya. Nah, dari sekian banyak suku tersebut ya, ada beberapa suku bangsa yang bersifat dominan loh, karena memiliki jumlah yang relatif besar seperti suku Jawa. Nah, masing-masing punya ciri khas. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu suku dan bahasa di Sumatera. Ya, baik, ini ada 3 suku besar di Sumatera. Yang pertama Batak, dan anak-anak Batak ini merupakan beberapa bagian suku ya. Ada Batak Karo, macam-macam ya suku Batak di sana. Kemudian ada suku Minang yang merupakan bertempat di Provinsi Sumatera Barat, dan suku Melayu yang terbagi dalam beberapa wilayah di Sumatera. Nah, kemudian kita akan punya tentang suku dan bahasa di Jawa. Yang pertama tentu bahasa Betawi yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Dan kemudian bahasa Sunda yang berasal dari Jawa Barat dan Banten. Kemudian ada juga bahasa Jawa ini yang mendominasi ya, karena hampir seluruh bagian Jawa merupakan menggunakan bahasa Jawa. Dan yang terakhir adalah bahasa Madura. Oke, baik, sekarang kita ke Pulau Kalimantan. Ada 3 suku besar yang berada di Pulau Kalimantan. Yang pertama adalah bahasa Melayu dan suku Melayu ya. Kemudian tersebar di beberapa provinsi di Kalimantan. Kemudian bahasa Banjar dan suku Banjar, serta ada juga Dayak. Ini yang paling terkenal menguasai wilayah Kalimantan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa dan suku di Sulawesi ya. Yang pertama akan kita bahas adalah ada suku Mandar. Nah, suku Mandar ini sangat terkenal juga ya, merupakan salah satu suku besar di Sulawesi. Kemudian ada juga suku Bugis ya. Dan yang paling terkenal adalah suku Toraja, yang dimana kita sudah pelajari bagaimana kebudayaan suku Toraja dan suku Bugisnya ya. Masya Allah. Baik anak-anak, kita masuk ke pulau besar lainnya, yaitu ke Pulau Irian. Nah, Pulau Irian terdapat beberapa suku ya. Namun Ustazah akan membacakan 2 suku saja. Yang pertama suku Dani yang merupakan salah satu suku besar di Papua, dan suku Asmat ya juga merupakan suku besar di Papua yang sampai saat ini masih menguasai wilayah Papua. Nah, kita lihat di sini ada peta persebaran ragam bahasa Indonesia ya. Masya Allah, di Indonesia sangat banyak sekali ya. Satu provinsi saja bisa memiliki lebih dari 3 bahasa. Dan itu luar biasa sekali. Ini merupakan sebuah kekayaan alam Indonesia. Jadi total keseluruhan dalam ragam bahasa Indonesia adalah sesuai dengan jumlah sukunya 300-an ya. Aceh 7, di Sumatera saja yang terdapat 10 provinsi, itu lebih dari 20 bahasa. Jawa terdapat 5 provinsi,
itu lebih dari 10 bahasa. Bali, satu provinsi, satu bahasa. Dan Indonesia terdapat satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kalimat sederhana ini penuh makna, diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Nusantara yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Nah, tanah air kita memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sebagainya ya. Nah, cukup menjadikan kita menjadi sebuah kebinekaan yang tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Yo, nah jadi sekarang kita adalah untuk saling mengenal satu sama lain, bangsa lain, bahasa lain ya, seperti itu, dengan saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Baik anak-anak, jazakumullah khairan katsiran ya, mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak semuanya untuk lebih mengenal budaya kita, bangsa kita, dengan tidak menghilangkan kesyariatan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.